Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Rahmat Ramadan dari kelas 11 TKR 3, ingin menjelaskan tentang materi front wheel alignment atau FWA. Pengertian FWA atau front wheel alignment. Front wheel alignment adalah suatu penyetelan yang meliputi komponen suspensi dan steering, roda dan rangka kendaraan. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut geometris dan ukuran yang terdapat pada roda-roda depan, komponen dari sistem suspensi, komponen sistem kemudi setelah terpasang pada bodi. Fungsi front wheel alignment adalah untuk memaksimalkan kerja sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi yang baik, dan mencegah terjadinya keausan yang lebih cepat. Elemen-elemen front wheel alignment atau FWA. 1. Camber. Camber adalah suatu kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Fungsi camber: A. Mencegah keausan ban yang berlebihan pada sisi roda bagian dalam maupun luar. B. Meningkatkan kestabilan kendaraan. C. Meningkatkan handling kendaraan. Jenis-jenis sudut camber. A. Sudut camber positif terjadi apabila bagian atas dari ban arahnya keluar. B. Sudut camber 0 atau netral terjadi apabila garis simetris dari ban berhimpit dengan garis vertikal. C. Sudut camber negatif terjadi apabila bagian dari atas ban arahnya ke dalam. 2. Caster. Caster adalah sudut kemiringan sumbu vertikal roda. Artinya roda depan dapat berbelok kanan bergerak pada sumbu vertikal. Caster akar mengatur sudut kemiringan sumbu vertikal. Jadi posisi belok roda tidak 0 derajat vertikal, sama halnya dengan camber. Sudut caster juga ada 3 macam. A. Caster positif, yaitu di mana titik potong perpanjangan garis pin dengan jalan berada di depan titik pusat persinggungan ban dengan jalan plus di depan 0 dilihat dari samping kendaraan. B. Caster 0 atau netral, yaitu di mana titik potong perpanjangan garis kingpin dengan jalan segaris dengan titik pusat persinggungan ban dengan jalan plus segaris dengan 0 dilihat dari samping. C. Caster negatif, yaitu di mana titik potong perpanjangan garis kingpin dengan jalan berada di belakang titik pusat persinggungan ban dengan jalan atau min di belakang 0 dilihat dari samping kendaraan. 3. Steering axis inclination. Steering axis inclination adalah kemiringan terhadap garis vertikal bila dilihat dari depan atau belakang kendaraan. 4. Two angle atau two in dan two out. Two angle adalah suatu ukuran derajat kemiringan sumbu roda terhadap aksis memanjang jika dilihat dari atas kendaraan. Fungsi two angle: A. Untuk menentukan simetris arah lurus roda. B. Untuk menentukan kestabilan kendaraan jika jalan lurus. C. Sebagai pengoreksi sudut camber. Jenis-jenis two angle. A. Two in adalah kemiringan sumbu roda bagian depan berada pada area dalam sumbu ke aksis memanjang kendaraan jika dilihat dari atas kendaraan. B. Toe out adalah suatu ukuran kemiringan sumbu roda bagian depan berada pada area luar sumbu aksis memanjang kendaraan jika dilihat dari atas kendaraan. C. Toe neutral adalah suatu ukuran kemiringan sumbu roda segaris dengan sumbu aksis memanjang kendaraan jika dilihat dari atas roda kendaraan. 5. Turning radius. Turning radius adalah jarak belok minimum yang dapat dilakukan oleh sebuah mobil atau kendaraan. Atau secara mudahnya yaitu turning radius merupakan ukuran diameter yang dihasilkan oleh sebuah mobil saat melakukan putaran penuh 360 derajat. Fungsi turning radius. Fungsi turning radius adalah untuk memudahkan pengemudi mobil ketika mengharapkan kendaraan berbelok arah. Cara mengatur turning radius. A. Curve to curve adalah salah satu cara menghitung nilai turning radius yang dilakukan dengan mengukur jarak dari titik
pusat lingkaran pada saat mobil membelok penuh sampai posisi ban yang berada pada sisi yang paling luar kendaraan. B. Well to well adalah salah satu cara menghitung turning radius yang dilakukan dengan mengukur jarak dari titik pusat lingkaran sampai posisi bodi kendaraan paling luar. 6. Side slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Side slip diukur dengan side slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus perlahan. Side slip pada umumnya dinyatakan dalam milimeter per 1 meter bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya, besar side slip adalah 0-3 mm atau 0-0,118 in. Tujuan side slip adalah untuk menilai wheel alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan bergerak lurus. Terjadinya side slip terutama disebabkan oleh kesalahan camber atau two-in, akan tetapi caster dan sudut kingpin atau steering axis inclination perlu mendapat perhatian pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria jaya, TKRO disiplin, komitmen, kompeten.